yang lain yang akan mengamankan winner-winner chicken dinner di map Miramar kita kali ini. Jadi langsung aja Wilson dan juga Wawa Mania silakan. Oke, thank you banget Dona. Dan sekarang pesawat sudah mengudara. Oke, ini pesawat yang bakal pelit banget. Wow, ya dia di pinggir banget sih tadi. Aduh. Dia baginya ya, yang ke air. Gak mau bagi yang daratan semua. So, dan kita tinggal nunggu circle-nya. Mau tahu yang lucu nggak? Apa itu? Kalau circle-nya ke atas, ke La Cobreria. Itu dia makanya. Bakal lari-lari dengan cepat banget. Mungkin beberapa pemain udah tumbang duluan. Iya, karena kita tahu kalau mereka buru-buru banget ya buat bisa naik ke atas, mungkin masuk ke dalam circle yang berikutnya. Banyak kendaraan yang sering terjadi kecelakaan tunggal. Iya. Ini circle-nya sih yang bakal menentukan apakah akan ada passive gameplay atau agresif gameplay. Karena dengan pesawat seperti ini, kalau memang circle-nya ke bawah, mungkin akan passive. Karena semua udah dapat compound, mereka nggak harus keluar apapun. Tapi kalau circle-nya ke atas. Oke, circle ke atas. Tapi gimana kalau dengan doa kita tadi, Son? 2 pulau di kanan, kan kita udah lihat tadi. Itu ya. udah doa gue sama Pasta cuy. Dan terbaik ya kan, yang terbaik tadi kita lihat di Yasnaya Polyana untuk di Erangel. Kalau Sekarang sampai ada, berarti kita emang caster dengan doa termujarab gitu ya. mujarab sih. Oke, dan kita masih menantikan circle pertama dengan Dark Dixer. Dark Dixer, karena emang menentukan banget sih. Bigetron seperti biasa bakal mengarah ke arah Pekado. El Pozo bakal nggak nyampe tentunya. Leones rame banget. Ya, Oke. Ya udah. Oke. The show must go on. Yuk, show must go on. Lanjut. Circle bakal ngarah ke arah selatan. Ini circle-nya masih bisa aneh sih. Karena kita tahu sendiri itu di Minas del Sur. Itu adalah tebing-tebing yang tidak friendly. Dan juga masih bisa lanjut ke Los Higos. Ya, dan posisi dari Morph. Di Cumacera. Tim... ada NFT juga di sana, dan ini NFT adalah salah satu tim yang selalu ngajak duel. Mereka gak takut buat ngajak early fight. Mereka bisa buka war kapanpun dan dimanapun, sedangkan Pekado tetap menjadi milik untuk Bigetron. Gak ada kontes juga sama sekali. Mereka bakal fight, dan ini adalah peluang buat Bigetron pastinya dengan full loot yang sudah diperoleh nanti di Pekado. Iya, ini kita lihat NFT dan juga Morph. Morph udah punya posisi yang enak ya di klasemen. Lagi-lagi, sekarang udah tinggal lomba untuk tidak tusun sih. Karena posisinya angkanya mirip-mirip. Tipis-tipis semuanya. Tipis-tipis, satu kali aja ada dari top 5 klasemen saat ini tusun, mereka udah pasti kebalap sama yang di bawahnya. Di posisi 6, 7, 8, gampang banget balapnya. Apalagi kalau 6, 7, 8 chicken dinner. Jadi memang gue merasa banyak banget tim bakal main pragmatis. Lagi-lagi main aman aja, coba dapetin placement, main di late game. Karena lagi-lagi semua terjadi begitu cepat di late game. Ketika lu lagi nyantai-nyantai, tato kelihatan di kill feed, wih gila rame banget yang mati. Nah saatnya guys kita masuk. Saatnya ikut berpesta atau mungkin saatnya melakukan rotasi. Dan di Los Leones ada Alter Ego dan juga Onyx Esports tetap dengan pos yang sama. Mereka akan bermain dengan kota favorit mereka masing-masing. Masih dengan looting yang cukup sabar dan santai. Dan ya pasti kita tahu kalau Los Leones masih masuk ke dalam circle. Jadi mereka akan aman sekali. Dan ini dia untuk tim victim yang kurang begitu maksimal untuk malam hari ini. Ya, tapi belum dapatkan poin yang cukup ini ya, memukau ya. Masih butuh banyak banget poin bagi mereka buat bersaing di papan atas. Karena banyak banget yang udah mulai bangkit. Tapi ini adalah kesempatan yang tepat buat bangkit. Karena lagi-lagi belum ada yang konsisten sama sekali loh hari ini. Sering banget kita lihat udah chicken tusun. Habis tusun, chicken lagi. Habis itu tusun lagi. Karena memang belum ada yang back to back loh hari ini. Kemarin kita lihat The Pillars, mereka adalah yang konsisten banget. Dapetin 2 chicken dinner dan juga kill yang lumayan banyak. Sekarang, siapa yang bisa kita bilang main konsisten? Bigetron pun walaupun mereka dapetin chicken dinner, mereka berkali-kali tusun. Dan bahkan gak membukukan kill. Jadi memang ini masih open fight banget. Morph pun yang bisa dibilang di regular season bermain dengan tidak begitu baik. Mereka punya kesempatan yang besar buat masuk top 3. Apalagi dengan chicken dinner kayak tadi. Dia bisa aja menyalip tim-tim di atas dia. Kalau misalkan chicken di sini ya. Pokoknya siapapun yang chicken di sini. Akan menentukan. Akan menentukan gitu. Ini top 5-nya ya. Tapi kalau Boom Esports yang chicken juga. Mereka bakal naik juga loh. Tahu nggak? Jadi gara-gara Boom Esports tadi second place ya. Atau third place. Mereka mungkin bakal ke-push ke posisi ke-10. Artinya. Kalau top 5 klasemen saat ini, mereka semua mainnya finish di mungkin posisi 11-16. Boom Chicken, Boom naik ke posisi teratas, mungkin masuk ke top 4. Itu bakal open fight lagi. Itu kayak kita udah main 2 hari capek-capek, kalau dihitung-hitung nilainya 0 semua. Reset semuanya. Jadi gimana nih mainnya? Kita cuma main 6 map ternyata. Iya, ternyata yang menentukan hari terakhir sama aja bodong.
Oke, dan Rensky dari tim Morph 7 kill dan 3 headshot. Favorite weapon M4 dan juga Mini 14, dia adalah pemain rifle, berarti dan untuk medium dan long range-nya masih cukup oke untuk Rensky. Dari Cupacera sudah beralih posisi juga Rensky. Sebagai scout akan mengamankan compound terlebih dahulu di bagian depan. Dan ingat, ini tetap adalah map Miramar, map yang bisa dibilang dengan pace yang cukup cepat ya. Setelah masuk ke season yang baru kita di 2020 ini untuk turnamen. Tapi masih memiliki compound yang begitu banyak dan juga open field yang begitu lebar. Dan kurasa seluruh tim kita yang sekarang lebih bermain safe. Ya. Angka mereka gak mau tusun. Karena bukan masalah cari chicken dinner. Masalah apakah kita akan tusun atau enggak. Betul, sekarang udah lomba-lomba untuk tidak tusun. Kita lihat, masuk menit ke-5, belum ada satupun pemain yang tumbang. Dengan tipe pesawat kayak tadi, lu kalau main di klasik, itu udah banyak yang tumbang pasti. Iya, ini benar-benar mereka main aman, mereka main safe. Mereka juga pastinya tahu leaderboardnya kayak gimana. Iya. So tipis-tipis Mereka semuanya. semua udah jaga sih, mereka nggak mau kecolongan satu pemain. Karena kecolongan satu pemain, lu main di Miramar, lu masuk ke late game cuma punya 2 berat banget. atau 3. Wah gila berat banget, karena artinya mobil kan lu cuma bisa bawa 3. 3, terus juga open fieldnya banyak banget. Nah, Ya kalau dapat kompon ya puji syukur. iya, tapi kalau open field, siapapun yang punya banyak pemain, yang menang. Iya, Karena artinya kan smoke lebih banyak, iya dong. granat juga lebih banyak, utility lebih banyak. Memang Yang ditumbali juga lebih banyak. iya betul Iya banget. kan? Jadi at least lu kalau mau nge-trade kan masih ada 4 Ada, pemain. misal 3 lawan 4 trade 1 oke lah. Nah, bahkan kalau kita lihat di map saat ini ya, ini semua nahan di compound loh. Nggak ada yang kontes sama sekali. Di Minas Del Val masih nahan doang, itu Morph. Ada NFT juga yang mungkin mulai merapat. Nerpeko bakal nahan di satu angle juga, benar-benar di tengah. Los Leones bakal masuk ke dalam circle, masih ada Alter Ego di sana. Aura dan Boom mulai melakukan rotasi, tapi Bonafide bakal nahan di Ladrilera. Saat ini, sementara ini masih nampaknya akan melakukan rotasi. Kita lihat Bigetron bahkan menahan di daerah compound. Iya. Mereka tidak mengisi kota besar. Bahkan di compound kecil habis dari Pekado, mereka langsung naik saja ke atas bukit. Ya, typically dari Bigetron, 1 orang di bagian atas, high ground, scouting. Yap. Sisanya mungkin nunggu aja dalam compound dulu sambil liatin bagian belakang. Jadi memang dari Bigetron juga, mereka akan bermain sedikit lebih pelan dan wow, man, ini pasif sekali, Son. Ya, ini gila. Gue belum mendengar satupun peluru ditembakkan di Miramar kali Ya, ini. itu dia. Udah berapa menit? 7,5 7 menit. Gila, ini Miramar yang cukup pasif Terdamai sih. nih, terdamai Damai banget. banget, parah. Karena lagi-lagi pesawatnya sangat, sangat tidak ada friendly, Badru. tapi circle-nya itu sangat friendly juga ke player. Nah, akhirnya ada Akhirnya. suara tembakan. Itu Bigetron, King of Miramar saat ini, 8 chicken dinner di Miramar. Jadi mungkin ini kesempatan bagi mereka sih. Kenyang juga Karena sih. tadi dia kan di Miramar pertama mereka chicken dinner. Mhm. Jadi mereka udah cukup banyak banget dan ya inside out-nya pasti dari Miramar udah tahu lah ya Pekado kemana. Dan dari siapa tadi Alter Ego ya, Badru itu kayaknya sendirian deh. Dan ini dia Boom Esports yang sedang melakukan rotasi juga. Iya. Tadi sama Aura ya, mereka jalannya barengan Betul. sudah rotasi sama-sama. Dan dari Boom Esports, Alter Ego masih nahan di Los Leones. Mereka nahan di bagian luarnya, gak mau masuk-masuk dalam kota, serem. Kota-kotanya apalagi kalau belum ada circle, belum ada kepastian dari circle-nya dari mana. Dan untuk tim victim tetap sama semuanya. Iya, ini udah nahan aja sih. dengan Nahan compound. sih. Ya kita harus nunggu circle yang Iya. kedua. Ini circle 2 yang bakal menentukan apakah kita bakal ngelihat engagement atau enggak. Kalau circle-nya masih centralizing, kalau circle-nya masih membuat player-player ini ada di tengah circle dan nggak memaksa mereka untuk melakukan rotasi, mungkin kita akan melihat 15 menit pertama tanpa kill. Mungkin Iya, loh. yes. Mungkin loh, nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan tadi suara tembakan yang dilepasin Iya. sama Bigetron, gue rasa cuma buat apa ya, nakut-nakutin doang. Oh, tapi oke. akhirnya main panjang umur. Kryzen sudah terkena 1 kali hit dan circle-nya masih bergerak sedikit ke bagian bawah. Iya, masih ada kompon yang bisa diisi di bagian selatan, di bagian timur. Kota Los Leones adalah kota yang sangat besar. Cumacera juga adalah kota yang sangat besar. Masih banyak banget kompon yang bisa diisi tanpa harus engagement. Menurut gue, kita akan melihat Miramar yang lagi-lagi pasif sampai circle selanjutnya lagi. Ini yang bakal lambat banget sih. Kecuali ya ini paling cuma ngerusak armor doang. Kemungkinan besar walaupun dapat nggak bakal bisa nge-kill juga. Udah Iya. terlalu jauh. Jauh banget ya, Jauh itu dia banget. tadi Miramar ya, jauh banget open field. Kendaraan-kendaraan paling yang cuma melintas di depan sesekali. Jadi gak terlalu banyak yang bisa mereka lakukan untuk circle yang pertama. Kecuali kalau memang mau main agresif. Dan gue rasa main agresif di circle 1, 2, 3 untuk area dari Miramar itu sangat-sangat merugikan. Iya.
Tapi kalau memang jaraknya dekat banget itu bisa dilakukan Ya, sih. Bigetron rotasi alter ego dekat Oh. dengan mereka. Oh, turun Ryzen. turun Oke. dong. Oke. Dikontes oleh Bigetron. Oh, mereka bakal nahan slop di sini, tapi Ryzen harus cabut sih. Gua nggak nyaranin dia main di sini. Lihat udah ada Bonafide, ada Onyx. Oh, lihat tuh tembakannya mulai masuk Ryzen. Kecelakaan tunggal. No, Bigetron kehilangan aim star-nya di sini. You know, so dia turun. Oh no. Dia nggak kontes. Dan dia Gue gak jalan ngerti sih kenapa dia lagi. berhenti di situ tadi. Sama, aku kira dia berhenti, dia mau kontes. Oke. Karena yang lainnya langsung lanjut juga. Bigetron show must go on. Mendingan mereka pindah sih dari tempat ini. Oke, hilang pertama ternyata tidak ada yang menyangka kalau orang pertama yang balik ke lobby itu adalah Ryzen. Itu bakal kehilangan yang besar banget sih. Kita lihat di sini Boom juga mulai memberikan presence. Lihat bagaimana betapa pasifnya tim-tim ini bermain. Ini udah kayak Iya, jauh lihat banget dari sih, jauh. jauh Ini banget. apa yang lu harapkan? Kecuali- RDS lagi. Ini cuma berharap mobilnya meleduk, men. Kalau mobilnya Enggak, nggak meleduk, enggak bisa juga gila sih. ini sih jauh banget, coy. Nggak bakal nyampe. Ini cuma buang-buang peluru doang. Kecuali Iya. Zabrol di sini punya kali 8. Guling, Kecelakaan. guling. Ih, ngeri banget. Oke. Cuma Cera masih dijaga dengan Kira, cukup ketat. ini semua main defensif banget, men. Jangan ke kota kita yang jauh, kita takut-takutin. Ini kalau main starts defense-nya full. Defense-nya bintang 5 pokoknya. Ini kalau main sepak bola, defending midfielder 4. Back-nya juga full, wing sampai kiri kanan. Striker 1. Anjir, ini bener-bener defend banget. Catenaccio ini. Ini 6-3-1 nih. 6-3-1. Aduh, itu Jose Mourinho banget. Ini bener-bener lihat nih. Bigetron udah dalam kondisi yang cukup terjepit. Mereka nggak Iya. di posisi yang bagus loh. Mereka kalau keluar, mereka udah ditahan victim. Terus ada Bonafide, ada alter ego pula kalau nggak salah di sekitar mereka. Iya, dan Luxy sudah terkena hit juga. Jadi victim mereka tahu kalau ada musuh di depan meskipun belum tahu itu tim dari mana. Boom Esport sudah menguasai area dari cuma Shera, tapi ingat itu adalah kota dari Morph. Jadi akan ada terjadi duel juga. Ada Swaffle dan Ya. juga IKR. Ya, Bigetron nahan tepat di tengah circle. Masalahnya, di tengah circle itu nggak compound. Jadi lu bisa ditembakin dari arah manapun. Kalau Gila sih. misalkan mereka coba nahan di sini terlalu lama, mereka bakal ketahuan posisinya. Dan sekarang udah ketahuan posisinya. Ada victim, ada NFT, ada Geek Fam, ada Onyx di sekitar mereka. Itu 4 tim. Serem gak sih? Mereka di Serem sih. tengah-tengah, Gua sih- tebingnya itu kebuka. Serem sih. Kalau gue jadi mereka, gue gak akan main di situ. Itu terlalu nekat. Apalagi lu cuma modal 3 pemain. 3 orang, betul. Dan lagi-lagi, di Miramar, kalau kondisi kayak gini, high ground itu posisi yang OP banget. Iya, dan ya, gue gak tahu sih kalau mereka udah punya pede banget gak sih dari M-nya. Tapi let's see lah, Oke. buat circle-nya tetap mengarah ke bagian tengah. Oke. Bigetron punya posisi yang bagus. Tengah Victim juga pas. punya posisi yang bagus. Tapi- NFT juga punya posisi yang bagus. Tapi, NFT ada di atasnya mereka nanti. betul, itu dia. Tricky banget sih bagi Bigetron untuk bisa keluar dari posisi ini. Ya, dengan 3 orang ada victim, mereka benar-benar dikelilingi. Bagian utara bakal ramai banget. Kita lihat Aura mulai melakukan rotasi. Mulai masuk ke dalam circle. Tapi Morph Spray dari dari jarak Morph. jauh. Spray down. Memberikan damage yang cukup tapi tidak terlalu berarti. Aura seharusnya masih bisa kabur tapi akan kecelakaan. kecelakaan Rosesi, tunggal. kecelakaan tunggal. Jixi bakal turun. Apakah bakal dipus? Di-push mungkin Di-push oleh kayaknya. Jaxi ya. Jaxi menginginkan close combat dan sudah dikejar oleh Jaxi, berusaha untuk mendapatkan posisi yang lebih bagus lagi. Oh bentar, itu Rosesi kok nyawanya bisa ke-tag ke low HP gitu? Dari mana Ada satu tembakinnya? tim lagi dari kanan. Ada tim lain nampaknya. Akan menembak. Oh, NFT. Aura bakal bertemu dengan Oh, NFT. Jaxi. Jaxi. Ngetes air. Ngetes ombak. Ya, cek ombak dulu ya. Cek Ternyata ombak. ada satu lagi. Oh. Bahaya banget dan No Mercy men-knock out Roses. Dari Aura mereka sedang tersandwich sekali ini. Jaden juga sudah turun dari kendaraan dia. Di belakang ada NFT. Pala Gimpe bersama dengan Flippy. Siap untuk masuk kapanpun mereka mau. Iya, Rose sudah ke take down. Udah ke knock dan nomor sih bakal coba melakukan flank di sini. Merepotkan Aura dari rotasinya. Dan di sini Morph tahu mereka bisa mendapatkan kill. Kalau misalkan dapetin kill secara gratis, why not? Dan nomor sih udah ketahuan. Tapi hanya ada gundukan kecil yang akan menyelamatkan dirinya. Sangat beruntung ada gundukan ini. Kalau nggak ada, nomor sih udah mati punya sih. Oke, dan masih menunggu satu bus smoke sudah dipop oleh No Mercy. Morph yang lain 2 orang sudah mundur juga. Jadi dari Morph mereka di-push. gak mundur sini Wah, malah gila, maju juga digas. ada Aura dan itu bisa dikagetin kalau Ya. Ken tiba-tiba maju ke depan dan spray untuk Jaxi. Nice shot, Ken sudah tumbang, tinggal satu lagi, tinggal Roses di belakang dari smoke. Iya, ini udah kejepit banget. Rose sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Posisi Zabrol. dari Aura udah kejepit dari manapun. Zabrol di sini bakal melakukan push. Roses masih berdansa, tapi kita lihat di sini dalam smoke. Zabrol yang akan tumbang.
sambil berdansa dari smoke di sini. No No Mercy Mercy. juga akan berhasil di take low HP sementara Roses bakal keluar. What? Double kill dari sana Roses 3. dan bahkan yang ketiga. Apa yang terjadi? Morph satu persatu rontok. Ada Jaden dari sana sebagai malaikat pelindung dari aura berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Morph. Ini bakal jadi mimpi buruk bagi Morph untuk mempertahankan posisi mereka di top 3. Mereka kondisi bagus tapi Oh, sudah Blue knockout dan ada Blue Zone juga. Oh, Dari Morph akankah bisa merevive dan Jaxi masih knockout. No Mercy dengan cepat bergegas untuk merevive Jaxi. Zabrol sudah revive dan sedang memakai first aid. Seharusnya masih ada waktu untuk Morph tapi aura yang lain sayang banget. tidak akan bisa di-revive, berarti menyisakan Rosesi bersama dengan Jaden nantinya. Ya cuman bisa dikenok tadi kayaknya pemain-pemain dari Morph. Tapi karena mereka punya posisi high ground, mereka masih bisa nge-revive dan bisa bahkan melakukan rotasi. Jadi Oke, ini dia. Udah. Mereka revive lagi iya, semuanya. udah Jaxi? dirugikan banget sih. Jaxi harus 8 kit sih. Kalau dia mau masuk ke dalam circle. Onyx sementara itu akan bertemu dengan Dranix. Kita lihat nampaknya circle akan mengarah ke Fake Team dan juga Aero Wolf serta serta RRQ, dan di sisi lain Dranix sudah melihat Onyx di seberang sana. Luver juga harus melakukan rotasi. Bigetron Aman mereka loh masih dalam Bigetron. circle tapi mereka bakal ketemu banyak banget tim. Ya, Onyx sementara turun juga di atas bukit. Jadi cukup banyak tim yang berada di bagian open sebentar lagi. Akan ada Geek Fam juga yang pastinya masuk melalui atas tebing. Jadi berbahaya untuk Bigetron. Dan yang lainnya dan single tapping oleh Pala Gimpe. Oh, Morph dusun. Apa yang terjadi? Di mana ke gap dia waktu Dia mati rotasi. sama Dranix. Morph Wow. mati sama Dranix, dikirim langsung ke arah lobby. Setelah berhasil ngacak-ngacak rotasi dari aura, justru mereka yang akan diacak-acak sama Dranix. Kita lihat di sini Lizer bakal melakukan push. Ada Nick di atas sana, spray down dengan M4-nya masih belum mendapatkan apapun. Sementara Nick di sini berhasil melakukan satu. Akan ada Mozart mencoba menjadi backup tapi masih cukup jauh. Lizer harus hold the line. Sementara game double picking. Halo Dranix, langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Masih ada dua pemain, ada Ucup di sana. Sementara Onyx masih belum melakukan overpicking karena mereka juga sudah kehilangan satu pemain. Akan terjadi stalemate, akan mencoba melakukan healing terlebih dahulu. Matthew hanya melihat dari jauh, mencoba memberikan backup. Sementara Alviro bakal rotasi. Ini Oh, dia gila sih ini. kayak Oh, setelah Tayo, dapetin. Oh, bakal di-push. Dranix ini penasaran sih. Ada dua Tayo. Oke. Tayo adalah mobil yang lambat. Kalau misalkan Dranix keluar di waktu yang tepat, bisa aja Oni ketangkep. Dan di sini Cape akan mencoba putar ke kanan. Ada Kryzen di sana, masih megang granat. Kalau Kelihatan. KP keluar, oke itu granatnya Lewat dikit, untung lewat dikit. doang, gak bakal kena. KP di sini udah ngeliat di kiri, tapi masih tertutup gundukan. Dia bakal ngepron, manuver yang bagus banget. KP di sini akan mencoba masuk ke dalam smoke. Masih ada smoke yang melindungi dan menjadi pembatas antara dua tim ini. Microboy Dan di knockout. sini Kryzen tepatnya bakal coba maju. Dan my god, KP akan di-knockdown. Kryzen low HP tapi masih punya gundukan untuk selamat. Yes, dan dari Dranix tidak mengendurkan serangan sama sekali dan langsung memfinish Mozart. Satu pemain dari Onyx sudah hilang, masih ada dua pastinya, dan dia tahu di balik dari bukit dan di balik dari Tayo sudah ada dua orang dan satu granat yang on point. Mozart kembali akan berlari ke belakang dulu. Ingat sebentar lagi zone-nya akan bergerak. Semakin lama Bigetron. bertahan dan di open field Bigetron knockout, no. tinggal Luxi dan juga Zuxi untuk Bigetron. Iya, lagi-lagi ini bukan posisi terbaik dari Bigetron. Mereka dalam posisi yang sangat terjepit di 3 tim. Iya, God. di tengah banget sih. Yang atasnya Geek Fam juga bakal turun Oh, ini sebentar sulit. lagi. Ini sulit. Ada Bigetron, NFT. lihat Zuxi udah ke take down. Luxi menjadi last man standing. Pemain yang aktif dari Bigetron. Kemungkinan besar mereka bakal tereliminasi di sini. Menurut gua mereka nggak punya kesempatan buat kabur dari posisi tersebut. Alter Ego, Badru juga lawan RRQ. Oh no. Drone sudah hilang, Aura bertemu dengan Geek Fam dan ada Boom Esport. Pertempuran di open field yang sangat merugikan sekali dan Aura di posisi ke-15. NFT dan juga Dranix berjumpa. Jadi sekali lagi, begitu banyak tim yang sedang clash dari arah belakang dan Pala Gimpe, Ikiar. Dranix. Oh, Ikiar di sini coba Baik. turun tebing nggak bisa Nggak ngapa-ngapain bisa. sih. Nggak bisa. Itu udah coba Yoloran aja. Ikiar udah tinggal di tapping. Geek Fam di sini udah 5 kill loh. Sudah 5 kill mereka bukukan. Bigetron sampai saat ini masih selamat. Tapi mungkin tidak untuk waktu yang lama. Luxi masih bisa di-revive. Tapi Nice Zuxi shot. sekarang yang akan ter-take down. Liquid di sini akan mulai memberikan presence dan menekan rotasi dari Bigetron. Mereka tertahan. Hanya ada granat. satu mobil rusak dan granat di sini mulai dimasak. Oh, itu Bakal smoke. dilempar. Itu smoke ternyata. Itu smoke ya. Oke, tapi mereka udah kejepit banget sih. Yes, dan entahlah apakah Liquid bakal masuk dan ya di spray through the smoke oleh Liquid. Dua pemain terakhir dari Bigetron akan bertahan di balik mobil yang sudah meledak. Iya. Mobil rusak penyelamat.
Oh, Bigetron sulit banget sih. Dan Oh, dari dari belakang juga belakang. udah ada The Pillar semua. Gak bisa gerak. Gak bisa gerak. Bigetron benar-benar dikunci mati di sini, tidak diberikan ruang gerak sama sekali. Sementara mereka harus masuk ke dalam circle, dan kalaupun mereka bisa masuk ke dalam circle, sudah ada Victim menunggu, sudah ada Arrowwolf menunggu, sudah ada Bonafide. Oh, tinggal Zuxi dan Oh my Granat. god, Granat Zuxi udah tinggal low HP. Satu peluru saja bakal mengirim dirinya ke arah lobby. Persen. Tapi dia masih bisa healing. Tapi apa yang bisa dilakukan setelah ini? The Pillars di depannya, Boom di depannya, Liquid di belakangnya, Zuxi hanya bisa berdoa supaya dia matinya nggak naas-naas banget. Iya, dan ini begitu banyak dan terlihat Oke. oleh Liquid. Oh. Bigetron. Pos ke-13. Kalau nggak salah nggak dapat point kill sama sekali. Oh. Dan Bobs dari The The Pillars. Pillars berhasil mengirim NFT and the king is down. Bigetron tidak akan mendapatkan chicken dinner Bobby keduanya di Spot. Miramar, tapi Boom dari jarak jauh akan mengirim kental mungkin ke arah lobby, tapi Swavel harus bergerak dan Bobs nampaknya sudah tahu Swavel ada di mana. Swavel harus gerak, sementara Fokker meraih perlahan tapi pasti merangkak masuk ke dalam circle. Kita lihat di sini Geek Fam sudah menahan dari jarak jauh, tapi Victim gila, mereka punya high ground. Ini bakal enak banget, sementara Aero bakal mengkontes posisi dari Victim karena mereka tahu ini adalah posisi yang cukup kuat. Iya, tapi sudah knockout juga dari Hazelnuts. Arrow mereka mundur sedikit ke belakang. The Pillars kental. Sudah balik ke lobby dengan adanya Blue Zone, juga ada yang mau nabrak kompor milik Victim. Itu adalah Heroes tadi dengan mobilnya. Mungkin Arrowwolf yang bakal tereliminasi terlebih dahulu. Hazelnuts bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Swavel mati karena zona, namun Red Rocket akan menabrak compound mirip Geek Fam, dan Rocky bakal coba kabur, tapi semua sudah terlambat. Red Face harus melakukan clutch di sini. Kita lihat The Pillars akan tereliminasi. Red Face bakal masuk dari arah belakang, tidak akan terjadi. Red Rocket tereliminasi di posisi ke-10, dan nampaknya semua tim yang ada di top 5, top 8 mulai tereliminasi satu persatu. Lihat Geek Fam sekarang yang masih survive. Arrowwolf punya kesempatan. Ini kesempatan banget buat Arrowwolf untuk bisa naik ke atas selama mereka bisa bertahan. Spray dari Boom Esports. Fokker menokot Bubu, dan Boom Esports juga keluar. Victim play their part. Mereka memainkan penjagaan yang bagus banget dari atas bukit. Itu Victim dan Geek Fam tadi. Fokker Gale, nggak ada yang bisa dia lakukan. Kita lihat sekarang Jersey. Sudah last man standing dari Bonafide. Kita sudah melihat bagaimana Bonafide bisa bersembunyi selama mungkin. Sementara Ozora, Lufra masih ada 3 pemain. Tapi kita lihat Alter Ego juga masih lengkap. Tapi mereka nggak punya mobil. RRQ juga mereka punya compound. Ya, ini RRQ, peluang RRQ. kalau RRQ nggak chicken, aneh sih. Mereka punya compound loh. Mereka punya 4 Udah. pemain dan mereka nggak perlu musingin bokongnya. Depan Iya. mereka udah bisa perang sendiri. Alter Ego bahkan. Mereka udah tinggal nungguin aja. Tim-tim di depan dia fight. Yes. Dan dari RRQ gue rasa mereka gak perlu sih terlalu membuka badan seperti sekarang ini. Tapi Boom berusaha untuk mendapatkan satu pemain, dan Nasio Toms dari Lofred ternyata ke gap, dan single tapping dari Boong sekali lagi. Very low HP itu Easy harus berhati-hati. Itu ngerepotin banget sih. RRQ bener-bener ngerusak doang nih. Iya. Mencoba ngeganggu tim-tim yang lagi mau perang. Dengan harapan ketika tim-tim tersebut masuk ke compound mereka udah gak punya utility. Dan di sini kita lihat RRQ punya compound yang sangat kuat. Punya cover yang sangat baik. Mereka udah tinggal nunggu sih. Ini pemain-pemain di depan mereka fight. Ada Alter Ego, ada Lufra, ada Victim. Dan ya, Spauf di knockout, Alter Ego juga Heroes. Berjumpa dengan Lufra. Jadi Lufra ini terpin ternyata. 2 mata melihat ke posisi mereka. Masalahnya mereka harus turun. Tuh, vehicle Gila. explosion. Vehicle explosion. Aerowolf juga mulai rontok satu persatu di sini dalam posisi yang tidak begitu baik. RRQ bahkan berhasil mendapatkan Victim Banyu. Dan Onyx mulai gaspol dengan mobilnya. Tapi Aerowolf bakal dieliminasi. Apakah Onyx akan mampu crossing? Mereka bakal nabrak compound milik RRQ di sini. Nick di sini dengan smoke-nya. Defensive smoke. Semua dilempar. Mencoba membuat space agar dia bisa bergerak. Dan Onyx bisa masuk ke dalam circle. Victim mencoba menjegal Alter Ego. Tersisa 2 pemain sekarang dari Alter Ego. Kena hit satu kali, proning dulu, nice juke dari Jughead, dan dia akan merevive rekan dia. Dan Lufra masih bertahan ternyata. Iya, itu tadi Lufra, Toms membuat rotasi dari Victim mungkin terjadi. Karena Smith tadi dikirim dan Lufra bakal dijemput sama Nerpeko. Apakah ini chicken dinner yang sangat dibutuhkan oleh RRQ akhirnya datang juga? Karena dengan chicken dinner mereka bisa bersaing di top 5. Dan saat ini Nerpeko akan menahan, kita lihat shoulder picking. Mereka punya angle yang kuat banget. Satu-satunya kontender mereka cuma Onyx. Iya, dan mereka punya compound sih. Itulah adalah sisi yang harus dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari RRQ. Kalau circle-nya keluar dan ke arah Onyx, baru RRQ bisa kalah. Iya, dan kita akan menantikan circle seperti apa yang bakal terjadi setelah ini. Victim berjumpa dengan Bonafide. Pemain terakhir Bonafide disapu juga oleh Victim. 4
Victim tersisa 11 pemain. Kita lihat Onyx punya 3, Victim punya 3, RRQ punya 3, Alter Ego punya 2 pemain, dan Victim nampaknya akan menjadi 2 pemain sembari 1 pemain dikirim ke arah lobby. 4-way showdown. Boong mulai memberikan presence di sini, keluar dari compound. Circle mulai mengecil. Kita lihat nampaknya akan melakukan push di sini. Bukan helm terbaik untuk dimainkan, cuman punya helm level 1. Circle-nya bakal ke arah Alter Ego, tapi itu lower ground. RRQ harusnya bisa punya kesempatan untuk mengambil posisi ke dalam circle. Harusnya ya. Mereka masih tetap sedikit area dari gudangnya masuk ke dalam circle dan spray untuk Warung melihat Badru. Tidak ada yang kena. Ternyata Badru masih dilindungi oleh Slope di depan dia. Oh my god, RRQ. Onyx udah datang. Onyx udah mulai datang. Mereka punya mobil. Mereka punya mobil yang masih bisa dipakai, jadi mereka masih bisa melakukan forting, sementara Alter Ego udah tinggal chill doang. RRQ, mereka mau nggak mau harus mengambil angle yang lebih baik lagi. Victim juga, ini bakal 3-way showdown. RRQ, kalau misalkan mereka punya granat, connect aja ke Alter Ego, misi mereka buat menangin chicken dinner bakal lebih mudah. Tapi Alter Ego juga nggak mengendorkan pertahanan mereka. Benar-benar menjaga, dari belakang Victim, mungkin kalau maju udah mulai kelihatan. Badru harus berhati-hati. Terbuka. Dia nembak tanah. Badru, no! Miss the shot dari Badru itu bisa menjadi satu peluang. Betul. Untuk Onyx membalikan keadaan, dan Victim sedang di single tapping oleh Nick dan terlihat kakinya. Blue Zone juga berada di belakang dari Fajar dan knock sudah Fajar. Iya, dia lebih baik mati sama Blue Zone sembara Boong di sini mencoba memberikan heroes. Oke, mendapatkan 1 pemain, itu artinya tersisa Badru dari Alter Ego. Boong menjadi off angle dari RRQ. Sementara ini tersisa Badru di dalam smoke, bakal di spray down dari Alvirlo. Balas dendam nampaknya sekarang. Nampaknya Victim masih ada 1 pemain, tapi udah di luar zona. Kemungkinan Jacket akan mati sama Circle mungkin. Jacket masih menahan spray down. Jacket yang menang. What? Alvirlo akan tumbang, sementara Jacket akan mati karena zona juga. Sementara ini Onyx akan mulai masuk ke dalam compound milik RRQ. Ya, RRQ keluar. Mereka keluar. Oh no, RRQ keluar dari compound. Digoreng, dan granat dari Matthew di sini bakal lempar ke arah RRQ. Bakal connect di sini. Bubar. Oh, bubar jalan RRQ. 2 pemainnya tertackle Lagi oleh SP. satu. Granatnya bakal dilempar kembali dan bakal connect Om Wawa, dan oh my god, RRQ akan tumbang karena granat dari Onyx. Digoreng oleh Matthew Nice. Oh no. Grenades 3 orang tadi kalian lihat. Warung, Boong, dan Junior Peko, mereka langsung kocar kacir. Kocar kacir, 2 granat. Mereka nggak nyangka sama sekali bakal ada follow up grenade dari Onyx dan RRQ. Keputusan yang sangat salah untuk meninggalkan compound tersebut. Ya, mereka coba buat main agresif sepertinya tadi di last minutes. Lagi-lagi chicken dinner, lagi-lagi ya, chicken dinner slip away dari tangan RRQ. Mereka udah 2 kali, hampir chicken dinner. Posisi 2. Posisi 2 lagi. Yes. Sakit banget. Sakit banget, apalagi. Kasian. Aduh, gila, gue ngilu banget loh. Karena tadi pas granat kelempar, itu kelihatan 3 pemain langsung loncat. Mereka bisa. Benar-benar segala arah. Semuanya bisa tuh, berbagai arah semuanya. Yang buat serem, granat itu udah dikubur.